tersusun dalam komputer tersebut. Oke, langsung saja untuk Cesta dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Lariska atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesta Bidayat sebagai presenter pada hari ini. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hardware pada komputer. Sudah masuk belum, Bu? Sudah. Sudah, oke. Oke. Jadi hardware pada komputer. Hardware itu apa sih? Aduh, salah. Jadi hardware itu adalah segala komponen dari sebuah komputer yang bersifat dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Hardware atau perangkat keras berfungsi untuk mendukung segala proses dalam komputerisasi dan bekerja sesuai perintah yang sudah ditentukan oleh penggunanya atau yang sering disebut dengan brainware. Dengan adanya komponen hardware, maka bentuk output dari setiap proses bisa direlasikan. Hardware itu terbagi ada 8 macam, tapi itu untuk di dalam ininya ya, dalam bagian desktopnya, belum termasuk monitor sama apa tuh keyboard dan mouse. Jadi yang pertama itu ada motherboard. Jadi motherboard adalah suatu perangkat komputer yang menghubungkan setiap komponen-komponen komputer agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain, seperti prosesor, video card, RAM, dan hard disk dan lain sebagainya. Di motherboard ini seperti apa ya? Seperti otak manusia gitu. Seperti wadah. Di sini yang kotak ini ada slot untuk prosesor. Yang panjang ini samping kotak prosesor ada buat RAM. Di bawah ini ada PCI. PCI itu biasanya buat SSD dan juga video grafik atau VGA. Motherboard ini ada bermacam merek dan juga bentuknya. Ada yang ATX, mini ATX, micro ATX, dan EATX. Nah, di sini motherboard ini motherboard Asus dari ROG yang mendukung prosesor dari Intel. Yang kedua itu ada prosesor. Prosesor adalah suatu komponen penting komputer yang berfungsi untuk memproses data dan mengontrol sistem yang ada pada komputer. Prosesor juga bisa disebut sebagai otak dari komputer. Secara singkat, prosesor bekerja untuk melakukan perhitungan serta menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan oleh pengguna komputer itu sendiri. Jadi prosesor ini kalau diibaratkan manusia itu adalah otaknya. Jadi dia itu memproses seperti proses itu agar cepat, pokoknya kayak rendering video. Biasanya kan kita suka lama rendering video kalau prosesornya lemot. Tapi kalau prosesornya bagus, renderingnya bisa agak lebih cepat. Untuk prosesor sendiri itu ada 4 macam untuk saat ini yang terbaru. Ada yang soketnya AM4 dari AMD, ada TRX 40 kalau tidak salah dari AMD juga. Dan untuk dari Intel ada soket yang versi LGA 1200 sama LGA 100/121. Kalau saya rekomendasikan prosesor belinya sekarang itu mendingan AMD karena harganya sudah murah dan performanya sudah melebihi Intel. Selanjutnya ada RAM, yaitu Random Access Memory. RAM atau Random Access Memory adalah tempat yang penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap. Tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori atau acak. Jadi RAM ini hanya sebagai penyimpanan sementara saja saat Anda menggunakan komputer atau software tertentu agar dapat itu diproses dengan cepat. Jadi RAM ini tuh kerjanya seperti apa ya? Menyimpan data sementara sepertinya. Misalkan karena kita suka buka Chrome nih. Bahkan kadang suka memakan banyak RAM karena itu sedang ada proses apa itu pengambilan data sementara. Kalau disarankan sih RAM itu minimal 8 GB untuk sekarang ini dan direkomendasikan sih 16. Soalnya kalau RAM-nya kita semakin besar, semakin pula cepat komputer pula. Kalau RAM-nya kecil, yang terbiasakan biasanya akan ini agak lemot. Keempat yaitu ada VGA atau Video Graphic Array.
Video atau video grafik array adalah monitor standar untuk mengatur tampilan yang digunakan pada sebagian besar PC. VGA ini juga merupakan standar grafis terakhir yang diikuti oleh sebagian besar pabrik pembuatan kartu grafis komputer. Kartu grafis sendiri atau graphic card adalah kartu yang ekspensif yang berguna untuk memproses gambar dan menerjemahkan rakitan sebuah tampilan, kemudian menampilkannya melalui monitor. Jadi VGA itu bisa dibilang sebagai graphics card. Jadi misalkan Bapak Ibu kalau sedang bermain game di komputer, kadang suka gambarnya suka jelek atau pecah-pecah, itu biasanya yang memproses itu adalah VGA. Kalau VGA-nya semakin bagus pula, gambarnya semakin jernih dan resolusinya bisa ditingkatkan. Untuk saat ini VGA yang baru keluar itu yaitu RTX 3070, 3080, dan 3090 yang terbaru dari keluaran Nvidia. Kalau VGA-nya semakin tinggi, kemungkinan pula rendering video bisa cepat atau FPS-nya semakin meningkat. Atau FPS itu bisa disingkat frame per second. Jadi setiap detik itu kita mendapat frame berapa pecahan seperti satu video 15 fps, 30 fps, 60 fps, 90 fps. Kalau semakin fps semakin besar, gambar yang dihasilkan juga semakin halus. Ya, yang kelima adalah CPU cooler. CPU cooler alias pendingin CPU adalah perangkat yang dirancang untuk menarik panas dari CPU. Sistem dan komponen lain dalam casing menggunakan pendingin CPU untuk turunkan suhu CPU, meningkatkan efisiensi dan stabilitas sistem, tapi menambahkan perangkat pendingin. Juga dapat meningkatkan tingkat kebisingan keseluruhan sistem. Di CPU cooler itu biasanya alat pendingin untuk prosesor. Biasanya kalau prosesor semakin kita banyak buka aplikasi atau menjalankan proses, biasanya itu prosesor akan semakin panas. Kalau semakin panas pula nanti itu akan overheating dan sistem komputer bakalan mati atau ngeribut sendiri. Diusahakan prosesor dibekali dengan CPU cooler. CPU cooler sendiri ada yang dari bawaan dari prosesor, ada yang juga yang biasa, ada juga yang liquid. Kalau yang liquid itu seperti yang digambar ini nih, ya ada selangnya. Kalau yang selang ini biasanya diisi air dari radiator dan diadakan kipas untuk sirkulasi udara agar semua komponen hardware agar tetap dingin. Dan untuk yang CPU yang biasa itu, CPU cooler yang biasa itu berbentuk kotak yang besar. Biasanya itu ditempelkan pada atas prosesor, biasanya ada baut di situnya. Kalau semakin besar CPU cooler akan memakan tempat. Diusahakan beli CPU cooler itu yang liquid atau enggak yang dari stok saja. Nah, untuk yang dari stok sendiri itu bawaan dari pabriknya. Kadang-kadang kan kita bisa beli prosesor nih. Bisa beli prosesor, kadang-kadang juga tempat kardus itu kotak. Ya, biasanya di dalam kotak itu ada stok cooler dari bawaan pabriknya. Dan yang keenam ada storage, SSD, dan HDD. HDD merupakan kependekan dari hard disk drive, sedangkan SSD adalah singkatan dari solid state drive HDD. HDD tersusun atas komponen mekanik dan elektronik. Bagian mekanik HDD terdiri atas piringan, motor dan lengan yang terhubung ke piringan. Nah, di storage ini ada dua macam, yaitu SSD dan HDD. Kalau HDD ini terdiri dari piring-piringan yang berputarnya sekitar 5.400 RPM dan ada juga yang 7.200 RPM. HDD ini berbentuknya besar, diibaratkan kalau HDD itu seperti bis tingkat. Kalau SSD itu diibaratkan seperti cita. Kalau HDD ini biasanya akan memakan waktu reboot yang sangat lama. Saya melihat video perbandingannya di YouTube, HDD bisa memakan waktu sekitar 1 menit untuk menyalakan PC atau laptop. Sedangkan HDD hanya membutuhkan puluhan detik, bahkan sampai 8 detik, 5 detik pun juga nyala. Dan HDD sendiri ada bermacam kapasitasnya. Untuk saat ini HDD yang paling besar itu kapasitasnya 16 tera. Dan yang paling kecil HDD 256 GB atau setengah tera gitu. Tapi kalau HDD ini keuntungannya dia murah, khususnya umurnya juga lama, tetapi kekurangannya itu dia memakan waktu reboot yang lama. Nah, sedangkan SSD ini ada
bisa cepat dan memprosesnya juga ini tidak perlu waktu makan yang lama. SSD ini ada berbagai macam bentuk, ada yang SSD M.2, ada yang NVMe, ada yang SATA. Tapi kalau sekarang kebanyakan itu SSD itu kebanyakan untuk di laptop ini seperti kita yang pakai ini, kebanyakan itu pakai yang SATA 2,5 inci. Ada juga SSD yang pendek seperti RAM itu namanya M.2 NVMe. Jadi kalau M.2 NVMe itu dipasangnya bukan menggunakan kabel SATA, tapi dia langsung dicolokkan di dalam motherboard. Itu ada slotnya sama juga heatsinknya. Tapi kekurangan dari SSD itu biasanya ini, adanya tuh lebih mahal. SSD untuk kapasitas yang sekarang itu paling besar 4 terabyte dari Corsair. Saya lihat harganya itu 4 terabyte itu sekitaran 10 juta. Untuk yang 2 terabyte sekitaran 5 juta apa 6 juta gitu. Untuk 1 tera sendiri bervarian, ada yang 2 juta, ada yang 1.500.000, kan ada yang sampai sejuta. Kalau SSD ini keuntungannya sih lebih cepat, terusnya tidak memakan waktu dengan lama. Jadi kalau misalkan mau upgrade komputer atau laptop itu ya diusahakan menggantinya dengan SSD karena lebih cepat, tidak perlu memerlukan waktu yang lama. Dan yang ketujuh ada PSU atau Power Supply Unit. Power Supply Unit ini adalah perangkat keras pada komputer yang bertugas memberikan tegangan listrik secara langsung dan menyalurkannya ke beberapa hardware atau komponen yang terpasang di dalam komputer tersebut yang membutuhkan tegangan listrik seperti hard disk, motherboard, VGA, optical drive, dan lainnya. Jadi PSU ini kerjanya sebagai yang menyalakan semua komponen hardware di komputer kita. Di PCU ini kan ada banyak lubang-lubang nih. Lubang-lubang ini nanti akan dipasangkan kabel dan kita pasangkan lagi kepada VGA, ke motherboard, ke storage, dan lain-lain juga. Untuk PCU itu sendiri diusahakan membelinya yang ada label 80 plus. Itu ada yang bronze, ada yang silver, ada yang gold, platinum, dan titanium. Tapi untuk saat ini titanium belum ada. Banyakan sekarang itu yang 80 bronze. PCU juga ada yang bervarian tegangan wattnya. Ada yang dari 4.500, ada yang 500, ada yang 600, ada yang 750, ada yang 850, ada yang 1000. Dan ini yang digambar ini dari Corsair, ada yang 1.600 watt. Diusahakan untuk beli PCU itu yang tadi itu yang saya bilang harus ada label 80 plus bronze. Karena label itu menandakan ke efisiensi PCU 80%. Bisa jadi kalau tidak ada label seperti itu, PCU akan meledak dan komputer juga akan ikutan meledak. Itu juga PCU jangan beli yang terlalu murah juga. Misalkan spek kita bagus nih, tapi PCU kita jelek, yang ada nanti tegangan watt kita nggak kuat untuk menyuplai powernya ke komponen yang lain, ada nanti meledak. Nah, diusahakan untuk membeli PCU itu yang ada 80 plus bronze-nya. Yang ke-8 itu casing. Nah, casing komputer adalah kotak atau rumah komputer adalah tempat terletaknya prosesor atau CPU. Motherboard dan peranti-peranti yang lainnya pada casing ini juga digunakan sebagai tempat untuk melindungi motherboard, floppy drive, power supply, hard disk drive, dan komponen-komponen yang lainnya. Jadi kalau kita bikin ngerakit komputer gitu, kita harus membutuhkan case untuk penyimpanan iniannya, menyimpan motherboard, power supply, hard drive. Kalau nggak ada case, yang ada nanti kita berantakan PC-nya. Untuk case sendiri ada yang mid tower, ada yang full tower, ada yang mini tower. Kalau di gambar ini dari Cooler Master, case ini adalah yang mid tower. Mid tower itu biasanya untuk motherboard ukuran ATX atau mini ATX. Kalau yang ATX biasanya itu buat yang full tower biasanya, atau yang ini yang high tower. Yang 9 itu ada monitor. Ini sebenarnya bukan komponen yang di dalam komputer, tapi ini masuk komponen output-nya.
Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Dalam hal ini, monitor berperan sebagai perangkat output penyusun sebuah komputer dan sebuah komputer yang tak akan bisa digunakan jika monitornya tidak ada. Itulah alasan mengapa monitor dianggap sangat penting dalam sebuah komputer. Jadi monitor ini gunanya untuk menampilkan gambar. Monitor sendiri ada yang monitor biasa, monitor gaming. Biasanya untuk monitor gaming itu bisa lebih mahal harganya, sekitar 2 juta sampai ada juga yang sampai 75 juta dari ROG. Monitor juga ini ada apa tuh, ada MHz-nya atau megahertz, yaitu ada yang 75 megahertz, ada yang 144 megahertz, ada yang 240 megahertz. Yang terbaru dari ROG itu monitornya yang terbaru yaitu 3600 MHz. Jadi kalau megahertz kita semakin besar, FPS juga kemungkinan akan semakin besar. Dan di dalam monitor juga ada sRGB. sRGB itu seperti tingkat kecerahan warna. Kalau tingkat kecerahan warna kita semakin besar, semakin pula gambar yang dihasilkan lebih jernih dan juga lebih bagus. Untuk sRGB sendiri diusahakan belinya yang 100% sRGB karena kalau 100% RGB kemungkinan warna yang ditampilkan akan penuh warna full color. Tapi untuk saat ini kebanyakan sRGB itu kebanyakan 75% saja. Kalau 75% sampai 90%. Dan yang terakhir ada mouse dan keyboard. Mouse komputer merupakan perangkat keras yang termasuk dalam golongan perangkat input. Fungsi mouse komputer adalah mengatur pergerakan kursor secara cepat. Selain itu juga untuk memberikan suatu perintah dengan hanya menekan tombol pada mouse komputer. Di dalam perangkat mouse ini terdapat sebuah bola kecil yang akan menangkap pergerakan mouse dan mentransfer sinyal listrik ke perangkat pemroses atau CPU. Dengan demikian, mouse komputer dapat secara cepat melakukan kinerja sebagai perangkat masukan. Jadi mouse dan keyboard ini gunanya untuk mengetik dan menggerakkan kursor seperti ini. Semakin banyak. Maksudnya kalau keyboard kita semakin bagus itu juga bakal ketiknya semakin enak. Ini yang digambar ini ada keyboard dari Razer. Ya, bandrol harganya sekitar 2 jutaan dan mouse-nya yang wireless. Keyboard sendiri ada bermacam varian, ada yang mechanical keyboard, ada yang flat keyboard, ada yang biasa. Biasanya yang mechanical keyboard itu yang biasanya pada komputer. Kalau yang kita pada laptop ini biasanya yang biasa aja, yang flat keyboard ini. Kalau yang mechanical keyboard tuh biasanya kalau kita tekan gitu, itu ada pair-nya dalamnya, ada pair biasanya. Kalau ketik berkali-kali karena suka mantul-mantul, ya bisa diadain lampu-lampu seperti ini ya, namanya RGB. Dan untuk mouse sendiri dan keyboard sendiri itu bisa wireless. Jadi Bapak Ibu kalau sudah capek gitu dengan kabel yang ngacak-ngacakan bisa beli yang wireless saja. Tapi kalau yang wireless kemungkinannya dia memakai baterai. Kalau mungkin baterai itu umurnya paling hanya sekitar 2 bulan jika memakainya aktif banget. Tapi kalau nggak aktif banget bisa awet 6 bulan bahkan setahun. Untuk mouse sendiri itu yang kadang-kadang kalau mouse gaming tuh di sampingnya tuh ada tombol-tombol. Biasanya tombol-tombol buat ngeker, ngeker untuk mengatur, untuk menembak. Dan juga kalau mouse yang untuk gaming ini yang bulatannya ini nih, yang gantinya bisa kita atur untuk kecepatannya berapa putaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cesta. Wow, menarik sekali ya. Akhirnya saya juga jadi tahu bagian-bagian dari komputer. Dan kayaknya yang Cesta jelaskan sih lebih kayak yang punya Cesta sendiri yang gaming ya. Kayak komputernya lebih ke gaming semuanya. Iya, Oke. anak muda.
Iya bener banget. Kita yang tua jadi nggak boleh ya. Boleh, nggak boleh. Oke, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, boleh silahkan langsung di-unmute mikrofonnya. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan dulu untuk mengisi daftar hadir yang ada di chat box. Silahkan diisi daftar hadirnya. Untuk grupnya adalah grup 1 dan nama instrukturnya adalah Ibu Garmita Febriani. Oke, silahkan yang ingin bertanya. Langsung saja di-unmute, Ibu, Bapak. Ayo, Miss Santi, Bu Juju, Bu Kemala, mau bertanya, Bu? Ya. Oh, absen di mana, Bu Juju nanya. Pak Muhyiddin bisa tolong di-share ulang untuk absennya, linknya. Oke. Kalau gitu saya dulu deh nanya, Cesta. Ya, Bu. Kalau untuk laptop sendiri, ini hardware-nya sama nggak dengan komputer? Nah, terus yang Biasanya kedua, kalau hardware di iya. laptop tuh biasanya sama kayak komputer, tapi kita Ah, ini nggak ada PCU-nya karena kita kan pakai kabel nih buat dicas. Bisa oke. ukuran motherboard-nya sama CPU-nya bisa agak lebih kecil. Gitu. Jadi kurang lebih sama, cuma nggak ada paling CPU-nya sama case-nya ya. Ya, PCU-nya, Bu. Oh, PCU-nya, case-nya mah juga ada. Power supply. Kayak sama Oh, ini ya, waktu keyboardnya, tutup keyboard. nah terus untuk prosesornya sendiri itu sebanding nggak sih dengan harga? Misalkan semakin baik prosesor, harga komputernya atau laptopnya semakin murah. Ada gak yang prosesornya bagus tapi harganya murah gitu ya? Biasa nih mak-mak nanyanya Oh, juga harga yang sekarang udah ada, Bu, prosesornya sekarang udah bagus, terusnya harganya juga murah. Itu dari AMD. Bisa dicari namanya AMD Ryzen seri 5, seri 7 sama seri 9. Jadi kalau prosesor itu dia dalamnya ada core, ada sama thread. Biasanya kalau core-nya semakin banyak, itu prosesor juga semakin cepat. Biasanya kalau core-core itu cuma ada 8, 16, 12. Yang paling banyak itu ada 64 core-nya sama 32. 64 itu dari prosesornya AMD namanya Threadripper. Berarti kalau core-nya semakin banyak, semakin tinggi, itu semakin baik ya. Ya, semakin banyak prosesor juga semakin cepat. Ada gak merek langsung gitu? Kira-kira yang bagus apa merek laptopnya atau merek komputernya gitu? Bisa nyari Uh, langsung ntar ke Glodok atau ke Jambu 2 kan? kalau merek sendiri sih saya sih lebih milih Asus sih, Bu. Oh, Asus, Asus. Asus kalau nggak HP, kalau nggak Dell. Oke deh. Oke, terima kasih. Oh, Bu Kemala, silahkan Bu Kemala ingin bertanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes, saya mau nanya sama kamu. Kan Ya, Bu. ada dua tipe ya, ada Intel sama AMD. Itu lebih Ya, baik yang mana sih? Lebih bagus yang mana selama ini? Dari segi itu sih kemampuannya. biasanya sih tergantung penggunanya lebih suka mana. Kan kalau Intel AMD biasanya kan ada fan-fannya. Biasanya kalau fan-fannya itu suka fanatik gitu, suka milih-milih. Tapi kalau menurut saya sih untuk saat ini yang bagus itu AMD karena harganya udah murah, terusnya jangkauannya sekarang udah ngalahin Intel. Sekarang Intel itu sudah nggak berani ngeluarin produk-produk terbarunya karena belum bisa mengalahkan AMD. Justru malah AMD sendiri yang ngeluarin produk-produk terbarunya. Oh, jadi lebih baik AMD ya tuh saat ini ya. Dari Iya. segi harga dan juga kualitas ya. Terima kasih, Iya. Ces. Ibu. Terima kasih. Saya Bu. Bu Garmita. Cesta kemarin ikut nggak yang pas materi Pak Carlos yang tentang ini juga komputer? Saya nggak ikut tuh, masih ada pelajaran kalau nggak salah. Oh iya, jadi sebenarnya ini hampir mirip dengan yang kemarin materi dari Pak Carlos dan ada pertanyaan juga dari saya, mungkin Bu Lariska ikut ya, ingat nggak ya? Saya juga enggak, Bu, ngajar. Lupa, oh enggak. Saya lupa. Jadi kemarin sempat bertanya tipe-tipe untuk kalau mau beli laptop gitu ya, tipsnya apakah yang dilihat itu RAM-nya dulu atau prosesornya dulu, atau nanya gitu ya kemarin Bu Mita ke Pak Carlos. Nah kebetulan nih pas banget hari ini Cesta jelasin tentang hardware. Jadi mau nanya, kemarin suami Bu Mita itu beli laptop bekas ya, memang second gitu kan. Belinya itu Acer yang tipe jadul, tapi dia sudah Intel Core i5
VGA-nya itu sudah 2 giga gitu ya. Nah, tadinya rencananya mau dipakai untuk biar bisa rendering mungkin menggunakan Lumion atau ya yang lebih rendah gitu ya. Ternyata tetap nggak bisa. Ternyata tetap nggak bisa gitu. Jadi akhirnya ujung-ujungnya dijual lagi itu laptopnya. Padahal spek-speknya kayaknya sudah mumpuni untuk bisa melakukan desain atau rendering gitu. Nah, itu kalau menurut Cesta sendiri kenapa tuh kayak gitu? Atau seharusnya untuk spesifikasi kalau misalkan komputer atau laptop untuk bisa buat desain atau rendering tuh seharusnya seperti apa kayak gitu? Oke, Bu. Biasanya tuh kalau laptop second itu biasanya pembuatannya dia tuh lebih jadul, Bu. Misalkan laptop yang Ibu beli misalkan itu dari 2013. Jadi kan belum tentu juga waktu hardware-nya juga ketinggalan zaman itu. Nah, untuk yang i5 sendiri itu ada generasinya. Ada dari generasi 1, 2, 3, 4, 5. Karena yang terbarunya itu i5. Biasanya untuk yang VGA sendiri, VGA itu kalau untuk laptop itu dia nggak perlu pakai 2 giga, 6 giga. Itu biasanya yang 2 giga, 6 giga itu buat di komputer. Kalau VGA sendiri, biasanya itu ada yang bawaan dari prosesor, ada yang bawaan langsung dari perusahaan lain. Kalau VGA itu ada yang dari Intel. Biasanya kalau prosesor Intel itu bawaan dari Intel, ada juga dari Nvidia. Kalau saya saya akan pakai Ryzen. Bawaan grafiknya itu dari AMD juga, namanya Radeon. Ya kalau VGA sendiri tuh lebih bagusnya sih belinya yang Nvidia, Bu. Yang Nvidia yang seri 1050, 1600, 1660, 1650. Kalau diusahakan sih serinya seri 1050 ke atas, Bu. Kalau pengen renderingnya cepat. Jadi walaupun sama-sama i5 ternyata tiap itu beda-beda ya kualitas. Beda, Bu. Ada yang bikin beda sih generasinya biasanya. Nggak Misalkan tahu, i5. kita tahu ngecek bisa kita mau beli kan kita nggak tahu ya itu generasi keberapa. Dia anak keberapa ya enggak ya? Maksudnya biar kita bisa tahu. Bisa dicek, Bu, kalau dari komputer, Bu. Oh gitu. Nah, pakai Windows R nanti tulis DX DIAG. Nanti ketahuan di situ prosesornya generasi berapa. Atau nggak bisa tanya. Kalau nggak bisa tanya juga ke ke service centernya. Misalkan beli di toko mana, nanti tanya ke penjualnya. Misalkan ini generasi berapa. Tapi kalau untuk mungkin kalau Cesta tahu tentang rendering itu tahu nggak kira-kira Cesta? Saya sih pernah sih rendering waktu tugas video di Adobe Premiere sih pernah. Nah itu kira-kira minimum requirement-nya itu seperti apa ya? Minimum requirement-nya. Yang penting sih ini aja sih, Bu, untuk storage-nya pakai SSD aja, Bu. Karena kalau SSD itu renderingnya bisa nambah 50% kecepatannya kalau SSD. Yang kalau rendering itu dia itu biasanya memakan di prosesor. Terus kan di prosesor, jadi kan dia memproses kalau buat rendering itu. Jadi kalau prosesor tuh diusahakan pakai generasi yang 10 kalau nggak 8 kalau untuk sekarang ini. Ada yang i3, i5. Mau core berapa aja atau mungkin minimum i3 atau mungkin kalau untuk Intel? Kalau menurut saya sih minimum itu generasi 8 kok nggak generasi 8 10 mau i3, i5, i7. Yang penting generasinya selalu update aja itu kalau menurut saya sih. Oke. Sip. Wah, terima kasih nih informasinya nih. Ya, Bu, sama-sama. Ini sepertinya waktunya juga sudah sebentar lagi. Akhirnya saya rasa kita tutup ya untuk sesi tanya jawab. Sangat menarik sekali ya, dan ternyata Cesta luar biasa sekali pengetahuannya tentang komputer. Sepertinya dia punya toko nih, jangan-jangan toko komputer. Atau cita-cita mau buka itu, Bu, service center. Ya, enggak. Ntar biar dapat diskon semua yang di sini ya, Cesta. Bu. Oke. Nah, kesimpulannya bisa saya tangkap dari presentasi Cesta ini, untuk hardware sendiri, bagiannya ini yang untuk di dalamnya ada 8. Yang pertama itu ada motherboard, yang kedua ada prosesor, yang ketiga ada RAM, yang keempat ada VGA, yang kelima ada CPU, yang keenam ada storage SSD or HDD, yang ketujuh ada PSU power supply unit, dan yang kedelapan ada case. Nah, di luar itu ada output tambahannya berupa monitor dan mouse, keyboard. juga keyboard.
Oke, mungkin sekian untuk presentasi dari Cesta hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami, dari saya sebagai moderator Lariska, dari Cesta sebagai presenter, dan dari Pak Muhyiddin sebagai host. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah menyempatkan diri untuk datang, untuk bergabung di seminar ini. Untuk Bu Nurmita, ada yang ingin ditambahkan, Bu? Ya, cukup, Ibu. Cesta berarti alhamdulillah ada sekali lagi ya Cesta ya, presenter ya. Ibu. Oke, sip. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Muhyiddin sebagai host. Baik, terima kasih semua atas kehadirannya Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian. Mohon izin, room saya akan tutup. Ternyata kebetulan pakai Zoom basic, tapi lagi dapat bonus ini live. Harusnya dari tadi udah mati kalau 40 menitnya. Sudah kelewat 40 menitnya. Khusus untuk Cesta katanya dapat gift dari Zoom tadi. Iya, makanya aman Bu, nggak mati di tengah jalan. Terima kasih, kita sempurnakan saja dengan hamdalah. Alhamdulillah.